Ramai soal Coach Indra Safri yang berharap Patrick Kluivert bisa terapkan filosofi permainan khas Indonesia. Satu pemain keturunan kini resmi tiba di Indonesia setelah lama dinantikan di skuad Garuda. Update kondisi Misselgers setelah absen 1 bulan bersama FC20 menjelang laga timnas. Penampilan Sadil Ramdhani curi perhatian Patrick Kluivert menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Update proses Oli Romeni untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Begini respon keluarga Jairul Rival setelah tahu sang pemain akan datang ke Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Indra Safri berharap kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia menghadirkan filosofi sepak bola yang berkarakter Indonesia. Menurutnya, gaya sepak bola negeri lain akan kurang cocok dengan gaya bermain anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu, Kluivert diharapkan bisa membawa filosofi yang kental dengan Indonesia. Harus kita tunggu, kan dia belum mulai bekerja. Kita tunggu, makanya konteks itu saya punya kewajiban untuk memberikan masukan, kata Indra Safri. Karena memang filosofi sepak bola itu yang akan memandu dia maju tidaknya. Ranking 1-20 di dunia, itu negara yang mempunyai filosofi, ujarnya di Stadion Matia pada Rabu kemarin. Ya, Kluivert, kata Indra, juga sepakat bahwa sepak bola Indonesia harus dibangun dengan akar Indonesia. Hal itu tentu pula akar Indonesia itu dibesarkan dengan perkembangan yang ada. Menurut saya sempat bicara kemarin dengan dia. Anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia dan dia amini. Orang Belanda akan nyaman bermain dengan cara Belanda. Ya, berdasarkan pengalaman Indra Safri, gaya bermain Indonesia membuat pemain tampil lebih nyaman dan lepas, dan hal begitu juga sebaliknya. Termasuk selama ini dikatakan passing pemain Indonesia jelek misalnya. Tetapi kok bisa menang kita dengan Argentina? Buktinya ball position 65% terjadi, 586 umpan, tapi 85% sukses, ucap Indra Safri. Passing anak Indonesia akan jelek kalau dimainkan dengan game plan tidak tepat. Oleh sebab itu saya bilang, ayo maksimalkan potensi yang ada, jangan mengubah potensi, kata Indra Safri menambahkan. Ya, oleh sebab itu Indra Safri berharap bahwa publik bisa memberikan dukungan kepada Kluivert. Menurutnya Kluivert butuh waktu untuk membuat tim yang tangguh. Hal itu tidak bisa cepat seperti sulap, karena tidak satupun pelatih bisa menjadi tukang sulap. Maksimalkan potensi yang ada, apalagi kita diperkuat dengan potensi-potensi keturunan yang saya pikir sudah sangat luar biasa. Kombinasi keturunan dan lokal inilah yang harus bersinergi, yang harus bahu-membahu saling mengisi untuk bisa sukses, ucap sang pelatih. Misselgers diketahui sudah cukup lama absen untuk membela FC20 akibat cederanya. Hal itu meskipun sudah menepis selama 1 bulan, namun ia diprediksi masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Ya, diketahui Misselgers sudah melewatkan 5 pertandingan di FC20 di ajang Eredivisie dan Piala Belanda musim ini, di mana ia mengalami cedera kaki sejak bulan lalu. Saat itu Misselgers ditarik keluar di menit ke-37 ketika FC20 mengimbangi tuan rumah Olympiakos dalam laga ke-6 Liga Eropa musim ini. Menurut media 20 Insight bahwa berdasarkan pernyataan asisten pelatih FC20, Misselgers bersama satu pemain lainnya akan absen dalam waktu yang cukup lama. Menurut Uniken, kedua pemain ini akan absen dalam waktu yang cukup lama, meski belum jelas berapa lama proses pemulihannya yang akan berlangsung, tulis 20 Insight. Ya, Misselgers sudah beberapa kali berkutat dengan cedera di musim ini, di mana tepat pada November 2024 ia bermasalah dengan hamstringnya yang membuatnya absen untuk membela timnas Indonesia. Kondisi Misselgers yang tidak menentu bisa membuat pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini was-was, di mana Misselgers yang kemungkinan akan menjadi pilihan utama Kluivert ketika melawan timnas Australia dan Bahrain pun kini masih menjadi hal yang membuat kefikiran soal cederanya. Ya, namun meski begitu Misselgers masih mempunyai waktu sekitar 2 bulan untuk memulihkan cederanya, di mana kepulihannya sangat diharapkan sehingga ia dapat comeback ke timnas Indonesia nantinya.
Timnas Indonesia U20 diketahui saat ini tengah menjalani pemusatan latihan menjelang Piala Asia. Namun beberapa pemain penting belum bergabung dalam latihan yang digelar di Jakarta mulai Rabu kemarin. Salah satu pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan adalah Welber Jardim saat itu, di mana ia akan bergabung di saat nanti Timnas Indonesia U20 menjalani uji coba di Surabaya. Welber sama statusnya dengan 8 pemain klub yang di lokal yang di dalam negeri. Kita berlakukan, dia dipersilahkan bermain di kompetisi klubnya dia karena Brazil jauh. Kita tidak bisa buka tutup, ya silahkan, ucap Indra Safri. Jumat pagi kalau tidak salah dia datang, dan ada 3 pemain lagi. Ini akan bergabung di Surabaya karena mereka masih bermain dengan klubnya, tutur Indra Safri. Ya, namun menariknya sosok pemain yang sudah dinantikan di Timnas Indonesia U20 yaitu Welber Jardim tampaknya sudah berada di Indonesia, di mana ia tepat siang tadi sudah mengunggah keberadaan dirinya yang sudah di Indonesia dan bersiap untuk bergabung bersama tim asuhan coach Indra Safri. Dalam unggahan itu tampaknya Welber Jardim sedang berada di sebuah hotel tempat penginapannya, di mana ia memotret gambar pemandangan gedung-gedung yang indah dan meninggalkan lambang bendera merah putih. Tidak ada keterangan lain dalam unggahan itu, namun yang jelas sang pemain sudah di Indonesia. Ya, Welber Jardim diketahui akan menjadi pemain penting di skuad Timnas Indonesia U20, di mana ia diharapkan bisa membantu tim merah putih untuk meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 nantinya. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini mengungkapkan soal progres proses calon striker Timnas Indonesia yaitu Oli Romeni. Ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu pengajuan dokumen untuk sang pemain dari PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air. Ya, sekedar informasi, Romeni sebenarnya sudah lama diumumkan oleh PSSI untuk diproses menjadi WNI, di mana Romeni juga sudah sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan diharapkan akan menjadi amunisi tambahan di saat Timnas Indonesia melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga. Hanya saja dengan 2,5 bulan tersisa, Romeni belum kunjung menyandang status sebagai WNI. Dalam hal ini, Dito Aritejo mengungkapkan bahwa Kemenpora hingga sekarang masih menanti pengajuan dokumen proses sang pemain. Saat ini belum, ucap Dito kepada awak media di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu, tambah Dito. Kendati begitu, Dito menjelaskan bahwa dokumen Romeni sudah dalam tahap penyelesaian oleh PSSI. Pemain Timnas Indonesia yaitu Sadil Ramdhani kini mendapatkan pengakuan dari Malaysia, di mana ia dianggap sebagai pemain yang berbahaya. Ya, Sadil Ramdhani merupakan pemain Timnas Indonesia yang abroad ke Malaysia, di mana sejak 2021 yang lalu ia sudah bermain di Sabah FC. Performanya pun kini dipuji oleh Andik menjelang bentrok di Piala Malaysia. Siapa yang tidak mengenal Sadil dan kemampuannya? Dia sudah bersama Sabah FC selama 5 tahun. Saya sudah menghadapi dia berkali-kali dan selalu menantikan pertarungan dengannya, ucap Andik. Kami telah melihat kualitasnya selama bertahun-tahun, baik itu dribble, gerakan, tembakan, dan kemampuan set piece, katanya menjelaskan. Ya, maka dari itu Sadil akan dijaga ketat ketika Sabah FC menghadapi Sri Pahang di semifinal Piala Malaysia. Ya, adapun di musim ini Sadil menjadi andalan di Sabah FC dengan catatan 13 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbangkan 5 gol dan 2 assist. Tentu pengalamannya di Malaysia bisa membuat Sadil dilirik oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, di mana sebelumnya ia sempat menjadi andalan di Timnas Indonesia era coach Sintayong, namun ia tidak lagi dipanggil sejak Piala Asia 2023 yang lalu. Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert kini akan kedatangan pemain keturunan lagi. Salah satu pemain yang dikabarkan akan membela skuad Garuda adalah Jairo Riedewald. Bagi Jairo, kedatangan dirinya ke Indonesia bukanlah hal yang baru, di mana 10 tahun yang lalu ia juga sudah pernah datang ke Indonesia. Saat itu ia menjadi bagian dari tim Ajax yang sedang tur ke Indonesia. Pada 2010, Ajax melakoni tur 10 hari ke Indonesia. Jairo saat diwawancara oleh Football International pada 2010 mengaku sangat gembira bisa datang ke tanah leluhurnya. Ayah saya lahir dan dibesarkan di Suriname, sedangkan ibu saya berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Jadi sebenarnya saya campuran Suriname, Indonesia, dan Belanda, kata Jairo. Akar keluarga saya di sana dan kerabat nenek saya masih tinggal di sana dan mungkin masih mengenal saya dan mungkin membaca tentang saya, jelas Jairo. Hal itu yang membuat saya senang datang ke Indonesia. Nenek saya pun gembira ketika mendengar saya akan ke Indonesia, tambah sang pemain. Saat wawancara dengan media asal Belanda itu, Jairo mengatakan bahwa sang nenek tinggal di negeri kincir angin. Tapi saya rasa dia akan memberitahu keluarga besarnya saat saya datang ke sana. Saya mungkin akan bertemu keluarga besar saya pasti akan berusaha meluangkan waktu untuk itu, tambah sang pemain. Ya, kabar proses Jairo kini juga dipertegas oleh pelatih baru Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, di mana menurut sang pelatih ia juga sudah berbicara secara pribadi kepada sejumlah pemain keturunan Indonesia termasuk Jairo Riedewald.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.